Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putina Kamila dari kelas 3 TPG 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebijakan perencanaan jalan tol jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Lalu kebijakan jangka pendek itu dalam perencanaan jalan tol biasanya untuk kebutuhan yang mendesak, misalnya seperti pengembangan jalan tol atau pelebaran jalan untuk mengurangi kemacetan. Kebijakan jangka menengah biasanya mencakup peningkatan efisiensi transportasi antar kota. Contoh kebijakannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, terutama di wilayah yang dengan tingkat perkembangan yang tinggi. Lalu kebijakan jangka panjang biasanya berfokus pada pengembangan jaringan konektivitas seperti pembangunan jalan tol yang Selanjutnya, kebijakan tol jangka pendek biasanya digunakan untuk mempercepat pembangunan dan juga konektivitas. Misalnya proyek pelebaran jalan dan juga pembebasan lahan untuk jalan tol. Kebijakan ini berjangka pendek dikarenakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan juga untuk memperlancar distribusi barang dan juga jasa. Lalu selanjutnya ada kebijakan tol jangka menengah. Jangka menengah biasanya dilaksanakan periode 5 atau 10 tahun. Pada kebijakan jalan tol menengah di Indonesia diimplementasikan meliputi sumber pendanaan, inovasi skema kerjasama, serta optimalisasi pendanaan dan juga untuk meningkatkan efisiensi dan partisipasi publik. Nah, yang terakhir ada kebijakan tol jangka panjang. Kebijakan tol jangka panjang biasanya untuk pelaksanaan jalan tol biasanya dilaksanakan selama 15-30 tahun. Contoh penerapannya itu tol Trans Papua. Jadi tol Trans Papua itu dalam tahap pembangunannya itu bertahap. Targetnya hingga tahun 2036. Dan juga ada beberapa ruas tol di Jabodetabek. Lalu ada proses kebijakan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dibentuk. Suatu kebijakan pembangunan jalan tol itu maupun infrastruktur diawali dengan analisis kebutuhan dan permasalahan oleh pemerintah, yaitu Kementerian PUPR. Lalu bekerjasama dengan Bappenas dan juga BUJT. Hasil dari identifikasi akan didiskusikan dengan pemerintah, misalnya ke DPR. Dan dimasukkan, jika di ACC akan dimasukkan ke APBN, dan juga akan ada pengawasan oleh BUJT dan juga BPJT. Sedangkan akan ada evaluasi berkala untuk memastikan pencapaian target dan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan di periode berikutnya. Dalam jangka panjang, pembangunan jalan tol bukan hanya tentang infrastruktur fisik, namun juga investasi bagi masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, dan juga masyarakat sangat diperlukan agar proyek jalan tol optimal. Maka diperlukan juga kebijakan yang baik. Dengan kebijakan yang baik, dapat mengatasi tantangan pembiayaan dan hambatan teknis lainnya. Pembangunan jalan tol dapat juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di Indonesia.